رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا العلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus masjid yang di Baitul Jihad, masjid yang terkuat barusan dia sholatnya di sini masuk saya juga sholatnya di sini semua yang kami hormati ketua masjid Bapak Ustaz Langkani sekretaris Bapak Ustaz Sholat Masjid Ustaz Solihin dan pengurus jemaah masjid Jamiah kita semuanya, terima kasih saya ucapkan karena sudah diterima terus sini mudah-mudahan segala amal kebaikan pikiran dan semuanya tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kami muliakan pimpinan dari seluruh satu Bapak pimpinan di Muhammad Ali Bapak seluruh satu barusan Bapak Ustaz yang pimpinan dan Bapak Muhammad Ali sekretaris Bapak Ustaz Yunus Ismail yang kami hormati segenap dewan guru Bapak Kiai Ustaz Indonesia Bapak Kiai Bapak Mahmudin Bapak Kiai Dr. Taufik MPD Bapak Kiai Jadi Pak Abdurrahman Arif SPD Bapak Kiai Islamul Ayyubi Bapak Kiai Haji SSC Bapak Kiai Al-Hida Bapak Kiai Nasib Bapak Kiai Ustaz Abdurrahman SSC Bapak Ustaz Delegasi seluruh jamaah berhadirat para ketua masjid dan musyola dan sekalian jamaah para guru para sekalian para jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, kemudian kita hari ini tentang fikih. Ini udah saya ulangi nih ya. Mohon maaf mudah-mudahan ya istri mukanya masih gambar seperti itu. Fikih itu ya kita harus yang berbeda. Kalau syariat sama, syariat itu kan kayak sholat, kalau subuh dulu itu kan perbedaan. Perbedaannya di ruhiyah fikih. Jadi kalau ada yang berbeda, ya dimaklumin aja. Dan kita harus toleransi dengan hal yang seperti itu. Dan dulu saya waktu pertama kali pulang dari pesantren, saya bilang sama bapak saya, Pak, orang Baturan itu pada bagus, yang berat-berat itu dia. Nah bapak saya sekarang kata orang gila. Kayak begitu katanya. Jadi kadang-kadang kita juga di masyarakat ya itu pemahaman fikih dan sebagainya, pemahaman ilmu dan sebagainya, kita harus memahami perbedaan dan kita harus ya mengimbangi. Ya dulu saya kisah tentang mediasi Cilacap. Itu kalau kayak gitu mesti ini ya kayak mulut gitu. Kayak
Ya kita udah kalau bisa ini, jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai perbedaan cuti ini jadi ramai. Kita bisa memahami dan kita jangan ngomong nggak ada dalil. Kayak seperti apa? Dulu saya itu kita itu ya juga punya bekerja ada sekedar dipanggil. Jadi itu yang harus kita perlu ketahui bahwa fikih itu berbeda. Jangan kita berbeda itu jadi salah tiga fikih sering kita lagi. Banyak benar-benar berbeda. Itu yang berbeda. Jadi itu harus dipahami. Kalau syariat sama semua. Mari kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya menurutnya sebenarnya setelah kemarin kita mengerjakan kita adalah kita saum. Jadi saumnya berpikir daripada bukti dan momennya ini momen Idul Adha kurban. Itu kurbannya gede ya. Waktu kurban itu ya. Yang disebut sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik 3 hari kemudiannya, dan binatang ternak tersebut disebut dhahiyah kurban. Wal aslu fiha qabla al-ijma' qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal qur'ana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dalil mengenai kurban sebelum ijma' ialah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kurban kita itu kami jadikan itu bagian dari syiar agama Allah. Surat Al-An'am 32. Wa qawluhu subhanahu fasalli li rabbika wanhar al-mashhur wa ghayriha. Dan firman Allah Ta'ala, maka jadikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Ini kalau ada di dalam Allah selalu sampai sedikit. Fasalli li rabbika. Kalau dari karena susah pasal di roh bisa salawat itu suka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa tashkili dhalimin bidzalimin. Kalau kita saja asli nanti dilihat. Karena orang tua susah. Saya punya buah warna di sini, kakaknya warna di Makassar. Itu baca kalau baca orang harus alhamdulillah ahyana ta'dama aman dan kalau dia ba'dama aman sana susah diajar di mobil itu susah. Memang kalau ada Udhiyah atau kurban itu sunnah yang dikuatkan, kemuakadah dan syiar yang jelas
Seyogianya bagi orang yang mampu melaksanakan untuk memelihara sunnah. Imam Malik rahimahullah berpendapat kembali wajib. Memilih pendapat Imam Malik kembali wajib. Lagi di bawah. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجب على المسلم بداية الوضوء وهذه هي الركن الصابع وجعل الوضوء ومعه بسنة الشريعة وبالترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال احمله بالنحو وهو سنة الله. Dan menurut Abu Hanifah kurban itu wajib atas orang yang bermukim di negeri yang kaya yang memiliki kemampuan. Jadi negeri itu kaya, wajib itu. Hanifah, dua pendapat tersebut terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh ini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya disuruh menyembelih bulan dan bulan itu sunnah. Ini benar, bahwa sunnah itu. Emang ya, jadi kalau kita menjadi sunnah. Wa asraha min dzalika ma qadda bihi kutiba alaina wa laysa dan mengenai tidak wajib Al-Quran dijelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dibandingkan para nabi berkurban. Jadi nabi wajib berkurban dan dia tidak wajib atas kamu. Kutiba alaina wa laysa bagi nabi wajib bagi kamu namanya sunnah. وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام قال اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره ويرضى. dalam sahih Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kamu bermaksud akan berkurban, hendaklah dia menahan sejak memotong dari rambut dan mulutnya. Jadi kalau kita berkurban dan tidak digunakan, tidak digunakan untuk memotong rambut, memotong kuku, yang kotor. Kalau ada yang mengatakan tidak kontaksi, ini sikapnya. Jadi kita ini lihat itu bicaranya. Kita kalau berbicara orang tua, jangan bilang aku mau berkurban. Kalau beli aku untuk berkurban itu sudah wajib tuh. Jadi kalau mau beli ya udah beli aja. Nanti pada saatnya baru kita berkurban. Karena kalau udah beli jauh hari, kambingnya kan berkurban. Kita harus jalan kalau kita udah ngomong jadi jangan kalau orang kalau diri kita jangan kalau panitia bilang perasaan bulan dari berapa ini kalau kita sendiri hati-hati kalau kita berbilang ini hewan tidak kurban itu sudah wajib itu sudah guna lagi karena udah mengatakan ini buat kurban. Jadi kalau hewan itu hilang itu mati misalnya tidak lagi. Kalau mati itu di manusia ada kalau di panitia orang kembali mati di panitia itu gantiin tuh panitia boleh memiliki tapi kita nanti aja pakai hati kalau bilang aslinya mana kita bilang ini. Jadi وقال الحاكم هو على شرط البخاري والبدلاله بالنسبه على التبعيه على الاراده والمواد ليس هذا شأن. Imam Hakim berkata hadis tersebut berdasarkan syarat Imam Bukhari. Jadi
Jadi hadis tersebut dibuka oleh Imam Hakim, namun berdasarkan syarat-syarat Imam Bukhari. Petunjuk dari hadis tersebut bahwa dia mengaitkan berkurban atas kemauan sendiri. Sedangkan kalau dikatakan wajib tidak mungkin halnya. Dan hadis yang membawa pada kematian wajib adalah dari riwayat yang tidak diketahui. Jadi bahwa itu kan juga di atasnya juga dalam bulan itu bahwa itu baru dikatakan walaupun kedua minggu tidak ada yang ada istiqamah jumlah beda kalau pernah melihat yang terkait dengan membuat kesimpulan dari jika waktu dan dia sunnah al kibayah tidak ada wajib dengan baitik ada asal kulli hak sunnah walau terkadang baitik terhadap sunnah. Apabila Anda telah mengerti masalah ini maka berkumpulan hukumnya adalah sunnah ibadah. Apabila salah seorang anggota keluarga telah melakukan khutbah, gugurlah tentukan sunnah menunaikan dan menunaikannya bagi semua anggota keluarga. Jadi saudara satu khutbah itu bisa untuk semua keluarga. Dan kalau orang banyak dan kalau semua anggota keluarga yang ditinggalkannya mau mendapatkan makhluk. Jadi kalau keluarga yang dari itu baru mampu hidup baik. Nah mampu itu di luar keluarga itu ada keluarga yang mampu. Keluarga itu terus ya anak. Akhir kalau kita والمرء يبقي عن المسلمين من المال ولا يجوز عن الميت عن الأصح إلى أن يصابها. نعم يجوز النية عنه فيما عنه بنفي قبل موته. Orang yang menunjukkan pembicaraan terutama berkaitan dengan berbagi adalah orang mereka yang mampu. Imam Al-Nawawi berkata pemimpin boleh berkhutbah untuk orang-orang Islam dengan mengambil dari Baitul Mal. Kalau dari sekolah itu memang barang naik itu ya dimasukkan dulu bukan buat khutbah. Itu barang satu, sholat kemampuannya ya. Dan tidak boleh berkorban untuk orang yang mati. Kalau dia pahalanya boleh. Korban itu buat kayu. Tapi buat pahalanya buat orang yang meninggal. Menurut Aulia, kecuali si mayit mewasiatkan untuk berkorban. Kalau meninggal, tadi itu wajib. Benar boleh mengganti si mayit dalam berkorban. Mana yang dibutuhkan dengan ajar sebelum yang kemarin kata itu masa kulit itu ya boleh dijual gitu. Benar sih tipsnya juga kulit dikasih dulu masalah orang manusia gitu. Kalau udah dikasih terus dijual atau diapain? Kalau dikasih potong-potong terus tadi juga udah gitu. Gak ada yang bisa urus. Kulitnya dipotong-potong itu buat lainnya. Jadi kalau dijualnya itu langsung dijual. Tapi kalau kulit itu dikasih dulu tuh ada, bisa dulu kulit berendek. Udah boleh pakai terserah kalau juga itu yang dijual. Jadi ini diberikan juga panitia. Itu jadi kalau itu halal boleh yang boleh itu dijual, kulitnya dijual. Tapi kalau dikasih orang itu kayak ngantri Istiqlal itu kalau untuk itu tinggal dan itu dijual. Ya terserah itu orang yang dibagi Islam jual orang dulu. Kurang lebihnya saya mohon lagi ya. Bila kita berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.